Ini adalah telepon dari 20 tahun yang lalu. Ada suara wanita minta tolong dari telepon itu. Seon saat masih bingung, pihak lawan sudah menutup teleponnya. Dia kira adalah bercandaan, jadi dia tidak peduli. Tapi setelahnya terus mendapatkan telepon seperti itu. Dengan begini, Soyun merasa aneh. Tapi yang membuat orang merasa aneh terjadi. Hari ini, Seon yang sedang tidur dibangunkan bingkai yang jatuh. Saat ingin mengetuk kembali, dia menyadari rahasia besar. Rumah yang sudah lama ditinggali, dinding itu kosong. Membuka dindingnya, dia masuk dengan hati-hati. Di bawahnya ternyata ruang bawah tanah. Di kotak yang penuh debu, menemukan buku harian 20 tahun yang lalu. Dia membukanya, dalamnya menuliskan tentang satu perempuan, kehidupan menyedihkan karena dilecehkan ibu tiri. Dan kagetnya lagi, salah satu topik buku hariannya ternyata sama dengan telepon minta tolong hari ini. Pada saat ini, telepon berdering lagi, dia segera mengangkatnya. Di telepon ada suara wanita minta tolong yang menyeramkan. Lalu di dinding tadi muncul asap. Perempuan di sana bernama Yongsuk. Di telepon bertanya pada Soyun, mengapa tidak menyelamatkannya. Soyun sepertinya mengerti, mereka dalam satu ruangan tapi tidak dalam satu waktu. Soyun ada di 20 tahun kemudian, Yongsuk ada di 20 tahun yang lalu. Soyun menjelaskan kepada Yongsuk, Yongsuk malah merasa absurd. Demi membuat Yongsuk percaya dirinya, dia membaca buku harian Yongsuk, lalu mengecek masalah pesawat 20 tahun yang lalu yang akan terjadi, dan memberitahu Yongsuk. Malamnya, Yongsuk melihat masalah yang dibilang Soyun di TV. Dia terkejut, mereka beneran tidak dalam satu masa. Dengan begitu, mereka menjadi teman beda masa. Seon bisa membagikan lagu, memperkenalkan perubahan 20 tahun kemudian. Yongsuk membagikan makanan ringan. Walaupun saat digali sudah kadaluarsa 20 tahun, tapi mereka akan menjadi sahabat. Bahkan bertukar rahasia. Hari ini saat Seon sedang tidur, dibangunkan telepon. Ternyata di 20 tahun yang lalu, ayah Seon membeli rumah Yongsuk. Yongsuk melihat Seon kecil dengan gembira dan menelepon Soyun. Ternyata rumah Seon sekarang adalah rumah Yongsuk. 20 tahun yang lalu, saat ini Yongsuk ada ide. 너희 아빠를 내가 다시 살릴 수도 있지 않을까? Rupanya 20 tahun lalu ayahnya sudah meninggal. 20 tahun lalu rumah kebakaran. Ayah mati dengan tragis, sedangkan dirinya penuh dengan luka. Dia sesuai alamat yang diberikan Soyun, menyelamatkan istri dan anak sebelum kebakaran. Dan tidak tahu aksi ini akan mengubah nasib semua orang. Tiba-tiba merasakan kesakitan. Luka perempuan ini tiba-tiba sembuh. Lalu kamar yang hangus terbakar pelan-pelan bergabung menjadi satu. Kamar yang tua menjadi baru. Rambut panjang Seon yang pendek menjadi panjang. Dan paling mengagetkan, ayah yang meninggal hidup lagi. Ternyata Yongsuk sesuai alamat Soyun datang sebelum kebakaran selamatkan satu keluarga. Nasib juga berubah. Perempuan di dua masa itu karena pertolongan ini menjadi lebih dekat. Satu hari sebelumnya mendapat telepon Yongsuk, belum berbicara sepatah kata, Yongsuk sudah diseret ibu tirinya. 영숙이랑 전화하지 마라. 네가 다친다. Ibu tiri mengikat Yongsuk di kursi, mulai mencambuknya. Mulutnya juga tidak berhenti berbicara, sampai Yongsuk merasa tubuh berkedut. Malamnya, ibu tiri keluarkan pisau menusuk Yongsuk. Tapi malah kosong, orangnya di belakang pintu. Ternyata Soyun mengacak bahwa Yongsuk akan dibunuh malam ini. Demi balas budi, Soyun memberitahu masalah ini ke Yongsuk. Soyun yang polos mengira Yongsuk adalah korban. Tapi tidak sangka yang dia selamatkan itu iblis. Yongsuk di belakang pintu melihat ibu tirinya. Dia tertawa tidak henti. Memenjarakannya tidak cukup, masih ingin nyawanya. Kebencian membutakan mata Yongsuk. Dia pakai alat pemadam api menyemprotkan ke ibu tirinya. Lalu dengan pisau tanpa ragu menusuknya. Darah segar muncrat ke mukanya, tapi Yongsuk seperti baru lahir. Dia akhirnya keluar dari rumah penjara. Memakan ayam yang dia inginkan, memakai baju baru, memakai wig lebay. Dia tidak pernah sesenang ini. Tapi kesenangan ini sementara. Paman mengirim stroberi. Malah menemukan plastik kulkas.
memberisikan bagian mayat. Dia terkejut Yongsuk sadar masalah terungkap. Dengan marah lepaskan Wi dan melakukan hal yang sama lagi. Pas 20 tahun yang lalu hari ini, paman memberikan Seon strawberry. Tapi saat dia keluar setelah menelpon, paman sudah menghilang. Sepertinya semua tidak tahu keberadaan paman. Seon yang di kantor polisi memeriksa 20 tahun yang lalu, paman sudah dibunuh Yongsuk. Ternyata Yongsuk ada penyakit jiwa. Setelah Yongsuk membunuh ibu tiri dan paman, dipenjara seumur hidup. Soyeon memberitahu semua ke Yongsuk. Yongsuk saat tahu dirinya akan dihukum, dia yang tidak ingin tunggu mati menyuruh Soyeon menemukan buktinya. Kemanusiaan dan balas budi membuat Soyeon kesulitan. Menolongnya sama dengan menolong pembunuh. Tidak menolongnya, Yongsuk sudah meselamatkan ayahnya. Saat bingung, Soyeon frustasi. Dia mencoba cara menolak telepon mengatasinya. Yongsuk telepon dan tidak berhasil. Masuk kegilaan yang ekstrim. Saat ini pintu bel berdering. Yongsuk membuka pintu, menemukan yang datang adalah ayah dan Seon kecil. Yongsuk tertawa. Dia ada ide untuk Seon patuh. Dia mengundang masuk 2 orang itu, mengeluarkan alat pemadam api, targetkan ke ayahnya. Sebuah mobil di terowongan. Seon dan ayahnya keluar. Ayah yang awalnya duduk di kursi penumpang, tubuhnya perlahan menghilang, pelan-pelan menjadi kepingan. Seon tidak berdaya, hanya bisa menangis. Dia kehilangan ayahnya lagi. Dia tahu Yongsuk di 20 tahun lalu membunuh ayahnya. Dia segera pulang rumah, ternyata rumah mewah sudah menjadi hancur. Dia melihat darah segar di lantai. Angkat telepon. Soyeon frustasi, dia dengan marah mengangkat telepon. Di telepon ada suara ketawa Yongsuk. Soyeon berteriak di telepon, seperti akan menghilangkan kebenciannya. Dia ingin balas dendam, tapi bagaimana membunuh orang 20 tahun yang lalu? Soyeon menemukan cara. Dia memberitahu Yongsuk, karena alat kamu untuk membunuh diambil orang tua, mayat baru terungkap. Lalu dia menemukan 20 tahun lalu kejadian ledakan. Dia ingin di kesempatan ini membunuh Yongsuk. Dia memberikan alamat kepadanya. Ternyata Yongsuk ingin menghapus bukti pembunuhan, malah tidak berpikir. Masalah selesai? Tidak, Yongsuk selamat. Dia yang marah melampiaskan ke Seon kecil. Dia menyiram air mendidih ke tubuh Seon kecil. Seon di 20 tahun kemudian kakinya ada luka. Bekas luka mulai muncul di perut. Rasa sakit menusuk hatinya. Seon berguling-guling di tanah. Tidak bisa apa-apa, demi hidup dia memberitahu Yongsuk kebenaran. Yongsuk dengan lancar menghapus bukti. Tapi saat pulang rumah, polisi datang. Dan ada ibu Soyeon. Ternyata dia tahu ayah anak itu melihat rumah, tapi malah tidak pulang, jadi datang mencarinya. Yongsuk melihat ibu Soyeon cari mati, dalam hatinya puas. Ada polisi emangnya aman. Dia duluan membunuh polisi. Yongsuk yang sekarang adalah 20 tahun yang lalu. 20 tahun mendatang kita panggil Yongsuk tua. Saat ini Yongsuk tua datang ke rumah Soyeon. Dia ingin membunuh Soyeon. 20 tahun yang lalu Seon kecil dan ibunya sedang dikejar Yongsuk. Saat yang sama Seon sekarang dikejar Yongsuk tua. Anak ibu di beda masa bersembunyi di ruangan yang sama. Ibu mendengar suara minta tolong Seon kecil, langsung keluar dari kamar. Yongsuk di belakang menusuk ibu. Ibu menangkap pisau dengan tangan kosong, bertarung dengan Yongsuk dan masuk kamar. Tidak lama Yongsuk keluar dengan muka darah. Dia mengangkat pisau ke arah Seon kecil. Saat yang sama, Soyeon yang sekarang juga sekarat. Ibu yang akan melindungi anaknya langsung keluar dari kamar, memeluk Yongsuk terjun ke bawah, dan di masa lain Yongsuk menghilang. Ibunya berjuang melindungi Soyeon di 2 masa. Soyeon yang selamat datang ke pemakaman ayah, sangat sedih. Balik badan melihat ibu yang selamat. Kamu kira cerita berhenti di sini? Salah. Plot twist cerita ini baru akan datang. Yongsuk yang jatuh itu membuka mata.